Halo guys, welcome to my channel. Dan kali ini aku akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan anggota kelompok dari Nadine Alfaneanda, Rahma Fitriani, Anissa Nurhani, dan aku sendiri Ines Putri Wulansari. Dan judul presentasi kita adalah Bauran Pemasaran. Pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis, khususnya di bidang pemasaran. Konsep ini juga kerap digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan. Dalam buku Marketing for Non-Marketing Managers yang diterbitkan pada tahun 2019, pengertian bauran pemasaran juga dikembangkan menjadi sebuah manajemen pemasaran modern yang menggabungkan berbagai komponen berbeda dalam sebuah kegiatan pemasaran. Pengertian bauran pemasaran menurut beberapa ahli. Pertama, Kotler dan Armstrong menyimpulkan bauran pemasaran adalah beberapa variabel di dalam teknik pemasaran yang diterapkan oleh pemilik bisnis untuk mencapai target penjualan. Kedua, Laura Lake mendefinisikan bauran pemasaran adalah salah satu komponen di dalam pemasaran yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk memasarkan layanan dan produk kepada pelanggan potensial. Konsep bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk atau disebut produk, harga atau biasa disebut price, tempat atau place, dan promosi atau biasa disebut promotion. Sementara menurut Boom dan Bittner menambah dalam bisnis jasa, bauran pemasaran ditambah 3P, yaitu orang atau people, bukti fisik atau physical evidence, dan proses atau proses. Dari penjelasan ini bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan konsep bauran pemasaran atau marketing mix untuk produk jasa digabungkan menjadi 7P. Yang pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang akhirnya akan ditawarkan kepada konsumen. Dari sisi produsen, produk barang dan jasa yang dibuat bertujuan untuk dapat terjual di pasaran. Namun lebih jauh, produk yang dihasilkan harus menjadi solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Produk yang dibuat harus bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah nilai yang rela dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Menentukan harga produk juga tidak bisa sembarangan. Perlu perhitungan modal seperti biaya produksi dari produksi tersebut. Selanjutnya, harga produk juga harus ditentukan berdasarkan daya beli dari target pasar. Yang ketiga, place atau lokasi. Lokasi yang dimaksudkan di sini ada dua, yakni lokasi bisnis dan lokasi atau channel yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Penetapan lokasi yang strategis akan membantu pelaku bisnis mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Strategis yang dimaksudkan adalah apakah tempat tersebut dilewati oleh banyak orang dari target pasar si pelaku bisnis tersebut. Keempat, promosi. Promosi adalah setiap usaha yang tim marketing lakukan untuk meningkatkan kesadaran pasar dan tentunya meningkatkan penjualan produk yang dijual. Promosi yang dapat dilakukan beragam, dari memasang iklan secara offline dan online, menggunakan jasa endorse, membuat konten-konten menarik secara online, media offline yang dapat digunakan seperti pembagian brosur, pemasangan iklan di jalan-jalan, serta mengandalkan tim sales untuk melakukan penawaran dan melakukan follow up. Media online yang dapat digunakan ada banyak macam seperti tulisan pada website dan blog, koran, majalah, radio, televisi, iklan digital, sosial media, video dan audio dalam podcast. Kelima, people. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Namun, SDM yang berhubungan langsung dengan pelayanan dianggap sebagai bagian paling vital. Bagian SDM pelayanan akan langsung dapat mempengaruhi persepsi pembeli, pribadi pelanggan, sekaligus pelanggan lain yang ada di lingkungan pelayanan tersebut. Pada intinya, perusahaan perlu menaruh perhatian lebih pada SDM yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Keenam, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya.
Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan, serta disampaikan kepada konsumen. Perusahaan atau bisnis harus mengutamakan aspek proses ini, karena proses berhubungan langsung dengan pihak konsumen. 7. Fiscal evidence, bisa disebut bukti fisik. Terakhir yang masuk dalam konsep 7P adalah bukti fisik, fiscal evidence, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar, sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Manfaat bauran pemasaran. 1. Sederhana. Konsep ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. 2. Alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya biasanya bersifat terbatas sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Dengan konsep bauran pemasaran, pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. 3. Alokasi tanggung jawab. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Penggabungan variabel pemasaran akan menghasilkan job desk yang bermacam-macam. Walaupun dalam bisnis membutuhkan tim yang solid dan satu, akan tetapi pemilik bisnis ataupun manajer perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab pada tiap orang sesuai dengan job desk dan kemampuan yang dimiliki. 4. Memfasilitasi proses komunikasi. Manfaat ini merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya. Apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab untuk setiap divisi dengan job desk masing-masing, maka selanjutnya dapat belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. 5. Mampu menganalisa keuangan. Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Banyaknya elemen pemasaran yang harus dijalankan membuat pemilik bisnis akan lebih pintar mengalokasikan keuangan, sehingga dapat membiayai banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Kekurangan bauran pemasaran. Namun di balik berbagai manfaat yang dapat diperoleh, bauran pemasaran juga mempunyai beberapa kekurangan yang diringkas dalam poin-poin berikut. 1. Lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. 2. Menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. 3. Tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.